Sultan Fahrettin yang pada awalnya enggan untuk naik ke atas tahta kesultanan, membutuhkan waktu untuk memutuskan apakah dia mampu memikul sebuah tugas berat ini. Hingga ketika ia naik tahta hasil Perang Dunia I, sudah dapat ditebak, beberapa bulan kemudian Istanbul sudah diduduki oleh musuh. Ditambah dengan adanya konflik internal yang masih memanas. Meskipun Sultan Fahrettin membenci para nasionalis, ia mencegah terjadinya perang saudara dan berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan jalan perdamaian yang menguntungkan. Sultan Fahrettin khawatir bahwa para nasionalis ini akan bergerak ke wilayah pedesaan dan mengambil alih kekuasaan hingga menimbulkan kerusuhan. Maka dari itu, ia menugaskan salah seorang prajuritnya yaitu Mustafa Kemal Pasha ke Anatolia. Dengan menempuh jalan yang berbeda, Mustafa Kemal justru memimpin para penentang dengan mendirikan pemerintahan alternatif yang berpusat di Ankara. Pemerintahan Istanbul tak dapat berbuat apa-apa melihat tindakan ini, yang dinilai pemberontakan terhadap khilafah. Apakah ini sebuah tindakan pengkhianatan dari Mustafa Kemal? Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Pemerintahan Ankara yang selalu menyatakan kepada masyarakat bahwa satu-satunya tugas mereka adalah menyelamatkan kesultanan dan kekhalifahan. Hal ini mereka lakukan demi mendapatkan dukungan dari rakyat. Inggris mengundang kedua belah pihak pemerintahan untuk proses mediasi. Hal ini memberi kesempatan yang telah ditunggu-tunggu oleh pihak pemerintah Ankara. Akan tetapi usulan yang diajukan oleh Riza Nur ke Dewan Majelis Ankara tentang penghapusan kesultanan ditolak. Pada tanggal 1 November 1922, Ketua Majelis Ankara naik ke bangku seraya berkata, "Jika orang-orang di sini menerima keputusan penghapusan kesultanan ini, maka ini hal yang luar biasa. Jika tidak, maka urusan ini belum selesai. Namun ada kemungkinan beberapa kepala akan dipenggal." Setelah dihapuskannya kesultanan oleh pemerintah Ankara, Sultan yang hanya memiliki posisi sebagai khalifah berada dalam kondisi yang tidak menentu. Surat dan telegram yang berisi ancaman banyak dikirim ke istana. Di sisi lain, Majelis Ankara menuduh Sultan melakukan pengkhianatan. Inggris melihat ini sebagai sebuah peluang besar bagi mereka. Inggris yang kini bersiap untuk membuka halaman barunya dengan pemerintah Ankara menginginkan agar Sultan pergi dari Istanbul. Kemudian pada 17 November, Inggris membawa pergi Sultan Fahrettin keluar dari Turki. Meskipun Sultan Fahrettin secara lantang menyatakan bahwa ia tidak meninggalkan tahta, Inggris tidak mau terlibat dalam permainan kekhalifahan yang dikhawatirkan Mustafa Kemal, apalagi dengan pencampur Sultan dari panggung drama. Menyadari dirinya tidak aman, Sultan tidak ingin menimbulkan krisis politik dan perang saudara. Setelah situasi sedikit tenang, ia setuju untuk berhijrah dengan niat untuk kembali suatu saat nanti. Apakah sang sultan pergi karena takut? Cucunya Humairah Hanif Sultan berkata, dia sudah tua dan sakit-sakitan, dengan kesimpulan bahwa kepergiannya bukanlah untuk menyelamatkan hidupnya yang sudah tak berarti apa-apa. Jumat pagi 17 November 1922, Sultan bersama putranya yang berusia 10 tahun bernama Ertugrul Effendi dan 9 orang pelayannya yang setia naik ke kapal perang Inggris Malaya dan meninggalkan Istanbul pada hari berikutnya. Dan untuk pertama kalinya dalam berabad-abad, prosesi upacara kepergian tidak diadakan. Di sisi lain, dengan kepergian Sultan, pemerintah Ankara semakin percaya diri dan merasa lebih nyaman dalam langkah radikal yang akan mereka ambil. Sementara Inggris menyembunyikan kegembiraannya di balik kehati-hatian. Prancis menyatakan kepuasannya dalam beberapa surat kabar Ankara. Sultan digambarkan sebagai penjahat, pengecut, dan pengkhianat, dengan berdalih bahwa Sultan pergi dengan kapal Inggris. Satu kutipan terkenal yang pernah diucapkan oleh Sultan Mehmed Fahrettin. Dengan menghancurkan kesultanan ini, mereka telah berkhianat terhadap seluruh dunia Islam.